Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Kroya 02 atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan dari SD Negeri Kroya 02 yang berbahagia. Sebelumnya mohon izin saya berdiri di hadapan panjenengan semua. Untuk hari ini saya akan melakukan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan budaya yang harus ada dalam kurikulum Merdeka. Dan budaya positif ini adalah budaya yang harus selalu dikembangkan oleh sekolah. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sekolah ini budaya positif sudah berjalan, akan tetapi masih perlu perbaikan untuk menuju kesempurnaan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Agus Setiawan untuk menyebarkan pemahaman di seminasi. Ini pendamping saya, jadi dalam proses CGP itu akan ada 2 orang pendamping. Yang pertama yaitu pengajar praktik, dan untuk pengajar praktiknya kebetulan saya dibimbing oleh Ibu Eni Lestari dari Cilacap. Kemudian untuk fasilitatornya ada Bu Lilik Rahmawati, ini dari Grobogan. Beliau juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, pengawas. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang pemahaman filosofi tentang pendidikan. Filosofi pendidikan di sini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana diketahui bahwa bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada definisi pendidikan. Definisi pendidikan yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu kita mengenal istilahnya adalah tabula rasa. Apa itu Bapak Ibu? Tabula rasa. Tabula rasa anak seperti kertas putih. Jadi tugas kita adalah menulis di kertas putih itu anak mau seperti apa, mau bagaimana. Tapi format itu tidak sesuai. Kenapa? Karena pada akhirnya anak akan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menuntut anak, ayo kita belajar satu ini untuk menjadi guru, kita belajar ini untuk menjadi tentara, kita belajar ini untuk menjadi polisi, kita belajar ini untuk menjadi pengusaha, kita belajar ini untuk menjadi tidak. Tapi kita tugasnya adalah menuntut peserta didik, menuntut murid, supaya mereka bisa berkembang sesuai harapannya masing-masing. Mereka punya keinginan, saya ingin menjadi pengusaha, maka kita tuntut anak untuk menjadi pengusaha. Anak ingin menjadi misalkan guru, kita tuntut anak menjadi guru. Anak ingin menjadi polisi, kita tuntut. Bahkan anak ingin menjadi presiden, kita tuntut kemampuannya menjadi presiden. Anak ingin jadi pengusaha, kita juga tuntut anak menjadi pengusaha. Jadi kita tidak menentukan anak mau jadi seperti apa. Kalau tabula rasa, kita yang menentukan anak mau seperti apa. Tapi ketika di kurikulum Merdeka ini adalah kita menuntut anak-anak sesuai kemampuan mereka mau kemana. Itu bedanya dengan tabula rasa dan proses pendidikan yang sebelumnya. Jadi di kurikulum Merdeka ini benar-benar seorang guru itu harus seperti petani. Misalkan dia petani padi, maka tugasnya adalah memupuk, menyiram, membuat padi itu supaya tumbuh dan berkembang, kemudian menjadi padi yang baik dan layak konsumsi. Petani jagung juga seperti itu. Kita tidak bisa membuat anak itu menjadi padi semua, tidak bisa. Ada petani jagung, ada petani padi, dan petani-petani yang lain. Maka kita membangun anak supaya seperti itu. Tidak bisa.
yang namanya kita membuat anak harus seperti yang kita inginkan. Tapi kita yang mengikuti keinginan anak dan kemampuan anak supaya berkembang. Yang selanjutnya ada teknologi pendidikan dari beliau Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Teknologinya apa? Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Apa itu Ingarso Sung Tulodo? Di depan memberikan contoh. Ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Di depan memberikan contoh dalam dunia pendidikan. Harusnya sudah. Guru itu contoh, tulodo. Maka ketika guru itu menjadi tulodo, bukan hanya dari murid, bahkan guru itu adalah tulodo bagi masyarakat sekitar. Lingkungan masyarakat itu bertuladan kepada guru, mencontoh perilaku guru. Maka ketika ada apapun di lingkungan masyarakat, gurulah yang menjadi yang terdepan, yang terdepan adalah guru. Takon karo gurunya seperti dia dianggap serba tahu, dianggap serba mengerti, dianggap serba memahami dan tidak kekurangan apapun, itulah guru. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang paling sederhana pun akan dikonsultasikan kepada guru. Itulah pentingnya guru di depan. Termasuk ketika menjadi pemimpin. Guru itu adalah pemimpin. Mungkin paling sederhana adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin RT. Itu adalah pemimpin yang paling sederhana. Nah, ketika sudah menjadi pemimpin itu, maka harus bisa menjadi pemimpin yang benar-benar baik dan bisa dicontoh. Itulah guru, apalagi kepada murid peserta didik. Maka betul-betul murid itu akan berkembang mengikuti tingkah laku yang dicontohkan guru. Murid itu ketika masih usia SD itu banyaknya adalah mencontoh apa yang dilihat mereka, itu yang akan dicontoh. Jadi murid itu belum bisa berkembang, untuk usia SD itu belum bisa berkembang, penalarannya yang kritis sekali belum bisa, tapi mereka akan mencontoh awalnya itu. Jadi apa yang akan dengan apapun yang kita lakukan sebagai guru akan dituladani dan dicontoh oleh murid. Terus yang kedua, Ingman Yo Manungkarso. Artinya apa Bu? Di tengah memberikan motivasi, semangat, itu pentingnya guru. Jadi guru itu juga harus bisa memberikan semangat atau motivasi kepada semuanya, baik kepada rekan guru maupun kepada murid. Kenapa harus begitu? Karena yang namanya motivasi itu adalah sesuatu yang bisa membangkitkan siswa. Ada dulu satu kalimat dari Bung Karno yang saya ingat sampai sekarang, yaitu berikan saya 10 orang tua, maka akan aku goncangkan dunia. Apa akan saya cabut Gunung Semeru dari akarnya, dan berikan saya satu pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Itu sebenarnya kalimat motivasi. Motivasi yang diberikan oleh seseorang dalam nilai ini Bung Karno, bahwa mereka yakin pemuda itu adalah sesuatu yang bisa menggoncangkan dunia. Nah, ketika Bung Karno saja yakin bahwa generasi generation di Indonesia tahun 2045 itu bisa menggoncangkan dunia, kenapa kita tidak menciptakan generasi yang menggoncangkan itu? Generasi yang menggoncangkan itu akan tercipta dari generasi emas. Generasi emas akan tercipta tahun 2045. Tugas siapa? Tugas kita semua sebagai pendidik. Jadi mari kita ciptakan generasi yang luar biasa itu, sehingga generasi yang luar biasa itu tercipta dari murid-murid yang kita didik. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada tuturi hadayani. Apa itu tuturi hadayani? Di belakang memberikan dorongan. Maksudnya apa? Mobil mogok didorong dari belakang, motor mogok didorong dari belakang, atau bagaimana? Nah, itu bisa menjadi agen perubahan, mendorong. Jadi ketika ada perubahan yang terjadi,
kita siap, kita dorong bisa memfasilitasi perubahan-perubahan itu terjadi di hidup ini. Itu salah satu bentuk kenapa kok pendidikan, kenapa kurikulum berubah. Kurikulum berubah karena alamnya berubah. Kurikulum berubah karena eranya berubah. Kalau dulu kita mengajar ketika waktu kecil, tidak ada yang namanya PowerPoint, tidak ada slideshow, tidak ada yang namanya laptop ya. Benar-benar guru menulis CBS catat buku sampai habis. Capek nulis terus, bapak tulis sampai kesel, gurunya cepat, pak gurunya kesel, muridnya sih nulis, sekretarisnya sih nulis di bapak tulis sampai tangannya sampai. Sekarang eranya berubah. Eranya apa sekarang? Eranya digital. Maka guru pun harus belajar digital. Eranya gadget, guru harus mempunyai gadget juga, kuasai gadget. Bahkan aplikasinya guru harus tahu supaya guru bisa memanfaatkan. Itu jalannya lurus, sirotol mustaqim lah ya, jalannya benar. Jadi ketika murid bermain, aku bermain apa kemarin? Saya bermain TikTok begini. Guru paling tidak punya akun TikTok, tujuan apa? Supaya tahu bisa mengontrol konten TikTok baik atau tidak. Guru akan tahu. Tapi ketika gurunya praktek, muridnya main TikTok, main capcuk dan aplikasi-aplikasi yang lain, maka yang terjadi apa? Guru akan dibodohi murid. Bermain ini makanya bagus, bahkan permainannya tidak baik dan tidak layak untuk guru. Maka pentingnya bahwa guru itu juga harus menguasai teknologi. Yang selanjutnya yaitu tentang nilai peran guru penggerak. Di sini kalimat guru penggerak kita rubah menjadi guru saja. Karena sebetulnya ini bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru. Berhubung saya sebagai guru penggerak, maka nilainya saya tambah menjadi nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi guru, hal yang paling wajib dilakukan adalah berpihak pada murid. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi murid adalah prioritas kita. Sebagai pendidik, sebagai guru, murid adalah prioritas kita, bukan yang lain. Prioritasnya adalah murid. Jadi apapun yang kita lakukan, fokus kepada perkembangan murid, kemajuan murid. Seperti tadi, kita menuntun anak, menuntun murid. Yang kedua, Pak, mandiri. Apa itu mandiri? Mandi sendiri. Begitu deh. Bukan, kayak betul Bu Risma, bukan. Jadi mandiri itu adalah kemampuan seseorang yang tidak bergantung pada orang lain. Itu mandiri. Jadi guru pun begitu. Walaupun dia sendiri, dia mandiri. Tidak ada kata sulit. Itulah mandiri. Jadi guru harus mandiri. Gak ada yang sulit. Seperti ini, sesuatu yang baru memang kita belajar. Gak ada yang sulit. Sulit boleh, tapi yang namanya sulit bukan berarti tidak mungkin. Kesulitan itu pasti ada. Karena sulit itu terjadi karena kita tidak tahu atau belum tahu dan belum memahami. Tapi ketika kita sudah memahami, maka yang namanya mandiri itu pasti berjalan dengan baik. Tidak akan kata sulit ketika kita sudah memahami dan mengetahui sesuatu. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif. Ini yang masih sulit kadang terjadi. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Kolaboratif ini itu terjadi di beberapa tempat yang masih sulit. Apa itu kolaboratif? Kolaborasi berarti apa itu? Kolaborasi bekerja sama. Betul sekali, kolaborasi adalah bekerja sama. Dengan siapa? Ketika menjadi guru maka bisa bekerja sama dengan stakeholder, pemegang kekuasaan, pemimpin sekolahan, dengan kepala sekolah, dan bisa dengan guru. Maka ketika kolaboratif ini bisa berjalan dengan baik, yang terjadi apa? Proses KBM berjalan luar biasa, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Ada permasalahan peserta didik A, dia siswanya seperti ini. Maka yang terjadi apa? Kalau kita sudah bisa berkolaboratif, tidak ada istilah sulit. Kita kumpul bareng-bareng. Saya menemukan permasalahan dengan siswa A. Baiknya bagaimana dia, Bapak Ibu? Kan enak. Baiknya bagaimana nih Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah? Enak. Daripada kita pendam sendiri permasalahan
semangat itu kita pendam sendiri, sedangkan kita masih pusing menghadapi perilaku murid, atau juga itu baru dari sisi murid, belum dari sisi yang lain. Misalkan perkembangan zaman, diakui atau tidak, lebih cepat berkembangnya zaman daripada berkembangnya kemampuan dulu. Ini lebih cepat, maka kita berkolaborasi. Saya belum memahami ini bagaimana caranya, kita ajari. Itu kolaborasi kerjasama. Jadi jangan sampai Bapak Ibu guru itu ketika tidak mengetahui sesuatu hanya diam, tidak. Maka dibutuhkan kolaborasi untuk bisa mengetahui, kerjasama dalam artian belajar bersama-sama untuk menciptakan kemampuan, untuk meningkatkan kompetensi, sehingga berakibat apa? Berakibat kepada peningkatan kemampuan murid. Yang selanjutnya inovatif. Apa inovatif? Nah, pembaruan ya, dengan sesuatu yang baru atau menciptakan. Berinovasi itu menciptakan. Jadi jangan sampai kita klise. Dalam artian klise apa? Kita mengajar itu dengan metode lama. Metode lama apa sih? Ceramah, bocah purwokena mencatat nanti tangannya ain, ditanya mana bukunya, satu semester ya ada buku nom telu dari satu mata pelajaran. Ini proses pembelajaran seperti apa? Ini bisa. Maka dibutuhkan inovasi. Bagaimana inovasi itu tercipta? Dari apa yang sudah kita lakukan. Contoh sederhananya begini, Bapak Ibu melihat nilai akhir. Nilai akhirnya kok kurang baik. Apa sih yang salah? Ketika kita melihat ada nilai akhir yang kurang baik, maka pasti ada yang salah. Yang salah di mana? Apakah cara menyampaikan tingkat pelajaran ke siswa tentang pelajaran itu kurang bisa dipahami, atau memang materinya yang terlalu sulit untuk peserta didik? Maka kita berinovasi, menemukan sesuatu yang baru. Oh, ternyata cara kita mengajar tidak sama, cara kita mengajar klise, dan dari perbedaan-perbedaan anak itu kita mengajarnya sama metodenya. Makanya terjadi apa? Anak pasti kemampuannya sendiri-sendiri. Dan ketika kita mengajar dengan cara yang sama, yang terjadi apa? Hasilnya tidak mungkin maksimal. Karena ada tiga hal yang bisa diterima anak: visual dengan melihat, auditori dengan mendengar, dan kinestetik dengan praktek. Anak akan menerima itu, dan hanya cara itu yang bisa diterima anak. Maka kita harus memilah. Itu berdiferensiasi yang nanti akan kita pelajari juga di belakang. Itu namanya diferensiasi. Jadi tidak mungkin yang namanya anak itu kemampuannya sama. Maka kita harus bedakan juga kemampuan anak. Sama, ibaratnya jangan sampai kita melihat seekor burung itu suruh berenang dan seekor ikan untuk manjat pohon sendiri-sendiri. Kalau mau lomba manjat pohon, yang dipakai adalah monyet. Untuk berenang adalah yang dipakai ikan. Dan untuk terbang yang dipakai burung sendiri-sendiri. Jangan sampai burung itu disuruh lomba berenang. Maka apa? Ketika kita melihat itu burung, ya kita ajari supaya anak bisa terbang dengan baik. Ketika kita melihat bahwa itu ikan, maka kita buat ikan itu berenang dengan baik. Ketika kita melihat itu adalah yang lain, misalkan monyet, maka kita buat monyet itu bagaimana bisa memanjat dengan baik. Yang kelima ini reflektif. Bapak Ibu, ketika proses pembelajaran kita sudah melakukan reflektif belum? Belum ya? Apa ada yang sudah refleksi? Apa itu refleksi? Apa itu refleksi? Evaluasi diri. Betul, Bu Uswa itu luar biasa sekali sudah memahami tentang konsep ini. Evaluasi diri. Tapi udah tahu evaluasi diri masih belum dilakukan. Tidak apa-apa, semua berproses. Evaluasi diri ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana anak bisa menangkap apa yang kita berikan. Dan itu tolak ukur kita tentang keberhasilan satu proses pembelajaran. Apakah anak mampu menerima yang kita sampaikan? Apakah anak itu bisa juga? Nah, ini prosesnya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam artian ketika ada proses pembelajaran,
dia bisa menjadi leader, pemimpinnya di depan. Terus yang selanjutnya selain menjadi pemimpin pembelajaran, apa yang harus dilakukan? Menjadi coach bagi guru yang lain. What is the meaning of coach? Apa artinya coach bagi guru yang lain? Pelatih. Coach itu pelatih ya. Jadi bisa membimbing. Coach itu bisa membimbing. Ini harus bisa membimbing guru yang lain. Dalam artian apa? Ketika terjadi masalah, ketika terjadi problematika yang muncul, baik dalam hal proses pembelajaran maupun kepada peserta didik, dia harus bisa menjadi coach, pembimbing. Dia harus bisa membimbing yang lain. Dalam artian membimbing kerjasama yang baik, sehingga permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam proses pembelajaran maupun dalam hal murid itu bisa teratasi. Terus yang selanjutnya mendorong kolaborasi, seperti yang tadi disampaikan, kerjasama. Harus bisa mendorong kolaborasi yang tadinya belum ada kerjasama yang baik, harus terdorong oleh adanya peran guru. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Kita itu menuntut, kita pelayan murid. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid lah yang memimpin kita. Jadi arahnya mau kemana murid, kita yang menuntun, kita membantu mereka sampai ke sana. Kita itu pelayan mereka, bukan kita aja cuma, tapi kita pelayan, menuntun anak, menuntun murid supaya sampai kepada tujuan yang mereka inginkan. Kemudian ini yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi berarti apa? Kobel misalkan, komunitas belajar yang ada di sekolah kita kembangkan. Atau mungkin di KKB, komunitas pendidikan banyak sekali. Lanjut Bapak Ibu. Nah di sini ada satu puisi. Mungkin ada yang bisa bantu saya ke depan. Bu Uswa mungkin maju ke depan ya, sama Bu Kiki. Ini Bu Uswa. Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu sejak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pakpur Palaran, bukan lagi Pakpur Palaran yang kudengarkan. Mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, berteriak merdeka, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Oke, berikan aplaus dulu untuk mereka kembali keluarga. Terima kasih Bu Kiki dan Bu Puspa. Oke, tadi adalah satu puisi yang diciptakan oleh beliau, Bapak Proklamator kita, Bung Karno. Coba saya ingin mendapatkan tanggapan dari Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca dan mendengarkan puisi ini. Mungkin Bu Bulan bisa memberikan respon monggo. Seperti sebuah rasa bangga bahwa anak-anak Indonesia dengan segala kemampuannya, dengan segala ilmu yang mereka miliki, dan di situ ada rasa bangga bahwa mereka pasti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa meneruskan perjuangan
Bapak Soekarno tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Bulan, tanggapan yang luar biasa. Saya anggap ini mewakili dari teman-teman semua ya. Jadi sebetulnya dari misi ini kita punya harapan besar terhadap generasi kita bangsa ini. Inilah Indonesia. Apa sih yang ada di Indonesia? Apa yang ada di Indonesia? Semuanya ada. Tapi bagaimana kita menciptakan generasi yang bisa mengolah Indonesia ke generasi yang emas? Itu yang sulit. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang visi. Ada visi guru penggerak tentang paradigma inquiry apresiatif. Kalau dulu kita itu menggunakan istilahnya adalah SWOT analisis. SWOT analisis apa itu? SWOT analisis itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, and treatment. Jadi kita melihat semua sisi, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan bagaimana merubah kesempatan itu menjadi peluang. Itu SWOT analisis. Tapi di kurikulum Merdeka ini tidak. Kita betul-betul menggunakan yang namanya inquiry apresiatif. Apa itu? Sesuatu yang berbau positif. Jadi di inquiry apresiatif itu adalah semuanya berbau positif. Jadi paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kita itu menghilangkan kelemahan. Kalau weakness-nya di SWOT analis ada, ini di sini tidak ada. Kita tidak menggunakan, kita tidak menganggap kelemahan. Karena apa? Kita betul-betul mengembangkan apa yang ada di sekolah. Jadi kita tidak punya alasan bahwa murid saya sedikit misalnya. Satu sekolah berkata begini, murid saya sedikit. Murid sedikit jangan pernah dijadikan alasan untuk mengembangkan potensi murid menjadi luar biasa. Tuh, murid saya kemampuan ininya lemah, maka rubahlah itu. Tidak ada yang lemah. Ketika kemampuan A lemah, mungkin dia kuat di kemampuan B. Maka yang dikembangkan adalah kemampuan B-nya, tidak usah melihat kelemahannya. Itu di inquiry apresiatif. Terus apa? Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif. Ini yang tadi saya katakan. Jadi psikologi positif adalah sesuatu yang baik, yang positif, yang tidak ada negatifnya. Kemudian tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif apa potensi yang ada di sekolah. Ini yang kadang masih belum. Jadi kita masih melihat sekolah itu dari sisi yang berbeda-beda. Dalam artinya berbeda-beda apa? Ada jeleknya dilihat, ada ininya dilihat, harusnya tidak sekarang. Setelah mempelajari ini, semuanya positif. Yang buruk, sejelek apapun peserta didik, sejelek apapun sekolah, pasti ada sisi baiknya. Maka yang kita kembangkan adalah sisi baiknya tersebut. Kemudian mencari jalannya. Bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan arah yang lebih positif. Jadi yang baik yang dimunculkan, dipertahankan, ditingkatkan yang positif itu. Tidak usah melihat sesuatu dari sisi negatif. Kalau negatif thinking dalam melakukan sesuatu, jangankan dalam proses pembelajaran, dalam proses kita bergaul pun dengan orang lain, ketika kita sudah negatif thinking, dalam bahasa Arabnya seudon ya Pak Yusuf ya, disebut seudon itu saja sudah dosa. Negatif thinking, maka berprasangka yang baik, yang positif. Ini ternyata kurikulum Merdeka ini mengarah kepada agama juga agama yang baik. Kita tidak boleh berprasangka yang buruk, prasangka negatif seudon tidak boleh. Maka harus selalu melihat sesuatu dari sisi positif. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi bukan berarti dalam hal ini tidak ada yang baik. Pasti ada yang baik, karena semuanya pasti punya alasan. Bahkan ketika kita melihat seseorang yang mencuri, dia punya alasan tidak? Punya. Mungkin bertahan hidup, mungkin lapar makan, butuh makan sehingga harus mencuri. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nah, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat. Yang terkait visi, ya,
Dalam mencapai visi dapat terwujud jika terjalin kerjasama dengan semua pihak sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dibutuhkan langkah konkret, inquiry apresiatif dengan menggunakan metode baca. Nah, ini tentang visi. Visi tujuannya ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Apa sih yang ingin kita capai? Apa sih yang sebenarnya kita harapkan dari peserta didik? Apa sih yang kita inginkan dari sekolah ini ke depannya? Itu visi. Nah, untuk menciptakan visi yang baik, maka dibutuhkan yang namanya kerjasama dari semua pihak sekolah. Apa yang kamu inginkan? Nah, dengan metode ini namanya BERJA. BERJA ini singkatan dari yang pertama, buat pertanyaan. Untuk menciptakan visi yang baik, maka kita harus punya pertanyaan-pertanyaan dulu. Apa yang terjadi? Apa yang panjenengan mau? Kan gitu. Apa dulu yang panjenengan mau? Saya mau peserta didik ini punya karakter yang baik. Saya mau peserta didik ke depannya memiliki kemampuan ini. Saya mau peserta didiknya mandiri. Saya mau peserta didiknya begini. Itu adalah pertanyaan. Apa yang Anda mau? Nanti jawabannya jelas. Mau seperti ini. Nah, terus yang selanjutnya ambil pelajaran. Maksudnya apa? Dari apa yang sudah terjadi di lingkungan kita, di sekolah, kita ambil pelajaran. Oh, terjadi ini, terus apa yang harus dilakukan? Yang selanjutnya, gali mimpi. Ketika kita bicara tentang menggali mimpi berarti kalau mimpi dalam arti yang itu berarti bunga tidur ya. Tapi mimpi di sini dalam artian adalah harapan. Pasti Bapak Ibu punya harapan kan? Kita proses pembelajaran, Bapak Ibu mengajar peserta didik, mengajar murid pasti punya harapan. Nah, harapan itu kita keluarkan. Jangan sampai harapan Bapak Ibu yang ada di sini itu terpendam saja tanpa bisa dikeluarkan. Itu nanti repot sendiri. Yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Setelah tahu harapannya seperti apa, terus buatlah program rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan pertanyaan-pertanyaan ini dari mimpi ini. Mimpinya supaya terwujud, jabarkan rencananya. Saya punya harapan, saya punya mimpi begini. Maka buat rencana supaya mimpi itu bisa terwujud. Yang selanjutnya, atur eksekusi. Jadi ketika kita hanya diam saja, maka yang terjadi apa? Gak ada tindakan. Jangan punya mimpi, jangan punya rencana, tapi tidak ada gerakan untuk mewujudkan itu, sama saja bohong. Jadi tidak ada usaha mewujudkan itu selamanya hanya akan menjadi mimpi. Maka bangunlah untuk mewujudkan mimpi tersebut, sehingga bukan hanya mimpi, tapi menjadi kenyataan dari mimpi tersebut. Maka dilakukan ini eksekusi, tindakan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya ada penyataan praktik ini Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan praktik ini nanti perlu Bapak Ibu jawab ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Mungkin bisa diwakili oleh Bu Riani, monggo Bu. Menanggapi pertanyaan tersebut ya, menurut saya untuk pertanyaan tematik dari mulai memberikan hukuman dengan membersihkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, dan yang ketiga memberi penghargaan, itu semuanya dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiganya menurut saya, karena dari ketiga hal tersebut yang sudah kami laksanakan di sekolah, setiap anak yang dikenai sanksi-sanksi tersebut itu nantinya akan banyak sekali perubahan dari ketiga itu. Menurut saya semua bisa diterapkan. Tidak? Terima kasih untuk jawaban dari Bu Yani.
Mungkin ada jawaban dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Ada. Dan ada yang mau berikan respon berbeda mungkin? Apa sama? Sama? Sama ya? Cukup ini Bu Riani mewakili semuanya? Kelihatannya Bu Eka ini tidak terima dengan apa yang disampaikan Bu Riani. Monggo Bu Eka disampaikan apa yang ada di pikiran panjenengan. Baik, menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Karena dengan membaca, membersihkan halaman sekolah, mereka akan lebih bisa meningkatkan disiplin dengan hal positif yang dapat memberikan mereka itu literasi yang baik, karena membaca itu merupakan literasi yang memang harus diberikan kepada anak-anak, karena anak-anak zaman sekarang itu sangat kurang gemar membaca. Dengan memberikan hukuman membaca itu akan meningkatkan daya baca mereka. Untuk pemberian penghargaan itu sangat dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Seumpama misalnya anak itu mendapatkan nilai terbaik di dalam kelas, mereka mendapatkan penghargaan berupa katakanlah hal kecil saja, tepuk tangan saja itu sudah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apalagi memberikan penghargaan dengan misalkan memberikan sebuah buku atau alat tulis yang lain, itu akan lebih dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin dari saya seperti itu. Namun mereka Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Riani dan Bu Eka ini yang sudah luar biasa memberikan masukan kepada kita semua. Tapi kita lihat jawabannya seperti apa sih? Hukuman tidak akan menyelesaikan masalah. Walau dalam waktu singkat diyakini memiliki hasil, namun bisa jadi memberikan efek bagi kehidupan di masa mendatang. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mengalami trauma di masa kecil tidak oleh Bapak Ibu guru? Apa contohnya? Nah, misalkan saya sendiri, saya tidak akan menceritakan orang lain, saya akan menceritakan diri saya sendiri. Saya dulu ketika masih SD itu tidak mau dicukur, sulit dicukur. Tapi yang dilakukan bu gurunya apa? Dia ini rambut apa ini namanya? Wah, dengan tarik ke atas sampai panas, baru saya besok cukur. Terus ada yang lain. Pernah suatu hari saya itu tidak masuk sekolah 3 hari karena kondisi sakit. Terus yang terjadi apa? Di hari keempat ketika saya masuk, saya waktu itu ada di kelas 3, benar-benar kelas 3. Saya masih ingat nama gurunya, tapi saya rahasiakan. Apa yang dikatakan bu gurunya? Dari 3 hari saya tidak masuk, hari keempat tes saya ditanyakan, dan di kelas itu tidak ada yang bisa menjawab, termasuk pertanyaan ini. Ya apalagi saya yang 3 hari tidak masuk. Pertanyaannya waktu itu saya lupa, tapi saya sekatakan saya tidak bisa menjawab, bukan dalam 3 hari saya tidak bisa masuk, saya tidak masuk. Apa yang dikatakan? Arif pada goblok. Coba, saya masih ingat sampai detik ini kalimat itu, padahal saya ranking 1 waktu itu. Anak ranking 1-nya belum bisa jawab, apa paling dia gitu. Apa yang terjadi sebetulnya? Kalimat sederhana, tapi sampai detik ini ketika saya kelas 3 SD, usia saya sekarang berapa? Masih teringat sekali. Bu gurunya juga masih ingat siapa. Termasuk yang jaga telinga saya ketika saya nggak mau nunggu, saya masih ingat. Tapi tidak masalah. Apa terus saya bilang laporan kepada orang tua? Ya kalau saya laporan sama orang tua, tidak. Dulu kalau saya laporan, saya harus dijawab tidak. Pak, besok cukur atau nanti cukur karena apa? Kalau saya bilang begini, saya sudah dijelaskan dulu karena belum cukur. Apa yang terjadi? Sampai rumah ditambahin tadi.
Gilirannya yang panen yang kiri tambah dijewer. Kan tambah gak enak, makanya kayak gitu. Itu pengalaman. Hukuman sederhana, tapi sampai detik ini image-nya adalah image tidak baik yang saya terima. Walaupun dari hanya kata-kata. Apa kata-kata menampar saya? Tidak. Kata-kata itu tidak menyentuh saya, dalam artian menyentuh saya tidak membuat saya jadi babak belur kok. Tapi teringat sampai detik ini. Termasuk bukunya masih ingat saya sampai detik ini. Itu dari hukuman. Apalagi yang betul-betul dulu enggak. Dua. Karena apa? Gara-gara bajunya di luar, merah putih, dua, ini menolong, abu. Karena saya ingat sampai sekarang, terus ini pemberian penghargaan kepada murid dapat menimbulkan dampak negatif apabila melakukannya secara berlebihan yang membuat murid merasa lebih tinggi daripada teman-temannya. Ini reward Bapak Ibu. Jadi reward enak ya, si pinter-pinter, si rajin-rajinnya diweini terus. Tapi yang mau berkembang sulit. Dan akibatnya apa? Ketergantungan Bapak Ibu. Banyak terjadi kasus. Saya berikan satu contoh kasus begini. Ada satu penelitian. Jadi ada ditemukan satu siswa di salah satu sekolahan itu, dia ketika berangkat sekolah itu selalu terlambat. Siswa itu selalu terlambat. Dan ketika dia ditanya kenapa dia terlambat, jawabannya sederhana. Saya nunggu ibu saya masak, Pak. Saya nunggu ibu saya masak, Bu. Selalu jawabannya begitu terus. Apa yang dilakukan guru? Guru berusaha memberi ribet. Besok berangkat basic ya, Pak Guru beri rames 2. Nanti sarapan dengan Pak Guru bareng di sini. Tapi 6:30 harus sudah di sini. Apa yang terjadi? Besok pagi anaknya basic berangkat 6:30 sudah di sekolah sarapan dengan Pak Guru. Hal itu berlangsung terus. 1 minggu berlangsung, 2 minggu, 3 minggu berlangsung. Yang terjadi apa? Ketika minggu keempat merasa mungkin anak sudah berubah, anak otomatis akan berangkat basic karena dia sudah berbiasa. Yang terjadi apa? Benar, berangkatnya basic, tapi hanya 3 hari. Hari keempatnya dia lambat lagi. Kenapa? Alasannya masih sama. Loh, sekarang saya udah nggak sarapan lagi. Ya saya tunggu sarapan dulu. Kalau kemarin kan saya kasih karena dikasih sarapan sama Pak Guru. Itu ini. Ternyata tidak bisa memberikan sesuatu yang konsisten terus-menerus. Termasuk pemberian penghargaan uang misalkan. Yuk yang bisa ini tuh kasih 5.000. Ya, ibunya mampu seperti itu terus. Dan betul apa enggak kalau sudah seperti diberikan seperti itu terus anaknya akan berkembang besok seperti ini? Tidak dari dalam dirinya sendiri. Dia menjawab, yuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Pak Guru kasih 5.000, Bu Guru kasih 5.000. Dari dirinya sendiri atau bukan? Bukan. Dia mau maju menjawab itu karena ada 5.000-nya. Kalau tidak ada 5.000 dia tahu jawabannya. Malas ngapain? Ya kan gitu. Karena dia mau menjawab karena iming-iming ribet itu. Padahal kita harapan apa? Anak-anak betul-betul kritis, kreatif, berdasarkan kemampuannya dan keinginannya sendiri, bukan karena reward, bukan karena hadiah yang akan mereka terima. Itulah kenapa hukuman dan penghargaan itu tidak sesuai sebetulnya. Dan banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa memang yang namanya hukuman dan penelitian itu tidak bisa terus dilaksanakan. Nah, selanjutnya berdasarkan penerapan Bagja tadi akan memunculkan kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif yang memunculkan disiplin positif. Apa itu? Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Apa yang mengontrol diri? Anak sadar ketika melakukan sesuatu itu salah, maka dia kontrol. Jangan sampai saya mengucapkan seperti ini. Ucapan ini akan menyakiti orang lain. Kontrol. Jangan ketika dia emosi sekali mau berkelahi dengan muridnya, yang terjadi apa? Dia kontrol diri. Aduh, kalau saya berkelahi, saya melanggar peraturan, saya melanggar keterangan kelas, keyakinan kelas, maka saya salah. Dia akan mengontrol emosinya dihentikan. Terus yang selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari
berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukum dari diri sendiri. Jadi bukan dari ini saya kasih hadiah atau dari ancaman. Awas kalau tidak mau melakukan ini, tidak mau kerjakan ini, saya hukum kamu. Makanya terjadi siswa itu melakukan dari kesadarannya diri sendiri. Ketika dia sudah keluar dari sekolahan, karena dia merasa lebih tenang tanpa adanya hukuman, dia akan bertindak sesuka hati. Selanjutnya Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Ini motivasi eksternal. Kadang seseorang itu melakukan sesuatu itu karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi orang melakukan sesuatu. Dia supaya tidak dihukum. Terus atau supaya mendapatkan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu. Bukan dari dirinya sendiri. Ya. Ini yang banyak terjadi. Mereka tidak menjadi contoh sebenarnya begini. Orang naik motor harusnya pakai helm. Kenapa kamu nggak pakai? Kenapa kamu pakai helm? Bukan ada polisi, ada tilangan. Dia tidak sadar bahwa helm digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Belum ada kesadaran ke situ. Maka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman bukan ada polisi, bukan ada razia. Yang diharapkan apa? Anak sadar bahwa ini adalah aturan dan aturan ini untuk keselamatan diri sendiri. Tapi belum, maka kita menciptakan anak yang sadar. Selanjutnya, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang diharapkan. Untuk menghargai diri sendiri. Saya menghargai diri sendiri dengan saya tertib. Saya menghargai diri sendiri dengan disiplin. Saya menghargai diri sendiri dengan mematuhi peraturan yang ada. Terus hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri diri. Penting gak sih memberikan penghargaan? Penting, perlu. Bahkan ranking 1. Tapi jangan setiap hari. Hanya misalkan kenaikan kelas ranking 1, kita beri penghargaan. Motivasinya apa? Supaya ke depan anak-anak bersaing belajar untuk mendapatkan ranking 1 juga, belajar lebih. Tapi ketika ini diberikan berlebihan, setiap kegiatan ada cung, setiap kegiatan reward, setiap kegiatan reward, maka anak akan ketergantungan terhadap reward tersebut. Sehingga ketika tidak ada reward, dia tidak akan bergerak, dia tidak akan maju. Males lah, gak ada bapaknya. Sama dengan kerja bakti ngomong apa, kerja rodi mengalihkan dan mengatakan kerja rodi. Karena yang dipikirkan hanya apa yang didapatkan. Nah, sekarang ada sedikit permainan. Cobalah buka. Ya. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. A membayangkan bahwa A menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. A perlu menjaga barang tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya barang yang ada di tangan tersebut. Sementara B dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Bisa dengan wujud menghadir, menggoda, bahkan merayu. Ya, ini yang gedit merayu ya Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf dengan merayu itu semacam wow. Ada berusaha membuka kepala tangan. Kira-kira ketika yang dipegang Bapak Ibu guru adalah sesuatu yang berharga, akan dibuka atau tidak? 1 juta, buka berapa? 1 miliar. Baru dibuka. Berarti tidak ada harganya. Berarti berharga ya? Tetap dibuka kalau dikasih 271 triliun ya. Dibuka ya. Oh, menurut Bu Yani belum tentu juga. Kira-kira dibukanya kalau diberi apa Bu Yani? Berarti bisa saja sesuatu yang panjenengan pegang itu. Sekarang bayangkan sesuatu yang panjenengan pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira dibuka apa tidak? Tidak. 200 juta loh. Tidak. Yakin? Padahal mungkin yang dipegang panjenengan hanya emas cincin pemberian dari mantannya panjenengan harga 200.000. Tapi jenengan anggap itu berharga. Padahal yang dikasih 200 juta, hukumannya tidak akhir. Oke, sebetulnya bukan tentang apa itu, tapi yang gini tentang apa? Prinsip. Jadi ketika prinsip kita sudah kuat, kita tujuannya adalah untuk menerapkan ini kepada peserta didik. Tujuannya adalah siswa supaya pintar. Maka kita pegang terus gitu, kencang.
tujuannya sama. Sing penting bocah sama dibayar. Ini dipegang tujuan saya adalah mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan murid. Dibayar kira-kira orang bakal tak buka ekor bodoh kena murid. Sejuta dibodoh kena, jangan sampai dibuka. Maka harus kencang. Itu prinsip. Selanjutnya ini ada posisi kontrol guru ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Yang pertama apa? Penghukum. Maksudnya apa itu penghukum? Ini yang mungkin Bapak Ibu guru terapkan penghukum. Jadi kalau datang telat, kamu terlambat. Karena kamu terlambat, lari, beri lapangan 5 kali. Karena kamu terlambat, sila minta maaf. Ini penghukum. Efeknya apa? Denda mungkin dosa besar. Yang selanjutnya apa? Ini membuat rasa bersalah. Bapak Ibu, ketika kita membuat rasa bersalah kepada seseorang, betul atau salah? Nah, ini ada yang menyadari ini. Aku banget. Kamu tahu kan, kalau melakukan ini kegiatan ini salah. Kamu tahu kan, untuk ketika kamu melakukan ini hal yang tidak benar. Itu membuat rasa bersalah. Iya kan? Ada penghukum. Terus yang teman, apa itu teman? Dia seperti CS. Contoh siswa terlambat berapa? Ya sudah, silakan kamu duduk. Oh, absen urusannya Pak Guru, urusannya Bu Guru. Pak, saya belum mengerjakan tugas. Bapak nanti Bu Guru bantu. Itu teman. Terus yang selanjutnya pemantau. Pemantau apa pemantau? Itu seperti orang yang tahu aturan banget. Ayo kamu datangnya terlambat. Apa yang terjadi? Kalau kamu datang terlambat, aturannya bagaimana? Aturannya berarti saya harus tidak mengikuti pelajaran berikutnya, Pak. Nah, terus ada aturan-aturan yang selalu dikeluarkan. Itu pemantau. Dan selanjutnya ada manajer. Apa itu manajer? Menurut Bapak Ibu ini, dari kelima posisi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, posisi mana yang terbaik? Posisi mana? Posisi 2. Bu Ulan mengatakan posisi 2. Bu Usma? Oke. Bu Ida posisi berapa yang terbaik menurutnya? 2 juta. Bu Agin posisi berapa yang terbaik? Bu Kiki masih terbaik? 5 manajer. Kita lihat posisi yang terbaik mana sih? Posisi kontrol guru yang terbaik ada 5. Kenapa 5? Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi ketika berada di posisi manajer ini, guru itu tidak menyalahkan murid, tapi membuat murid itu sadar dengan kesalahannya. Contoh, ketika dia datang terlambat, biarkan dulu masuk mengikuti pelajaran, setelahnya dipanggil. Kamu tahu kenapa Pak Guru panggil kamu ke sini? Tahu, Pak. Kira-kira kenapa? Karena saya datang terlambat sekolah, Pak. Karena terlambat datang sekolah itu benar atau salah? Maka siswa akan menyadari bahwa itu salah. Salah, Pak. Oke. Berarti kalau itu salah, pelanggar keyakinan kelas atau tidak? Pelanggar, Pak. Keyakinan mana yang dianggar? Datang tepat waktu dan disiplin. Nah, anak sadar dengan apa yang dilakukan. Terus selanjutnya apa? Kalau kamu tahu bahwa kamu sudah melanggar itu, apa yang akan kamu lakukan? Dan ada pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya apa? Nah, tidak ada yang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru melakukan kesalahan, Bu Guru pernah melakukan kesalahan. Nah, otomatis kesalahan itu pasti punya alasan. Alasannya apa? Kan gitu. Misalkan anak menjawab, saya datang terlambat, tadi malam tidur kemalaman, Pak, karena bermain HP terus. Akhirnya kan kita minta solusi. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengatasi solusi ini, untuk mengatasi masalah itu supaya besok tidak terlambat lagi? Saya tidak akan bermain HP sampai kemalaman sehingga saya tidak akan terlambat. Itu sederhana. Jadi biar anak menyadari kesalahannya, biar tahu kesalahannya dan mencari solusi. Ini yang akan terbawa kepada peserta didik sampai dia dewasa. Tahu sadar kalau salah dan tahu solusi bagaimana mengatasi kesalahan. Itu pentingnya. Jadi pentingnya di situ.
Jangan sampai ketika anak salah kita jangan begini tidak. Jangan ya. Setiap yang salah pasti punya alasan. Termasuk tadi yang dari awal saya sampaikan. Bahkan pencuri sepeda motor pun mencuri punya alasan. Bisa jadi keluarganya belum makan, tidak punya uang untuk makan hingga dia mencuri. Cuma alasannya alasan benar, alasannya salah caranya. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah membuat ya. Ada yang sudah membuat ini keyakinan kelas? Sudah ya? Keyakinan kelas sudah ada yang membuat ya? Nah, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Terus keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal. Apa itu universal? Umum, yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu harus terbentuk. Tujuannya apa? Mengatur siswa sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Jadi mereka yang membuat sendiri yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, tapi tetap dengan kalimat yang positif. Dalam artian kalimat positif, kalimat jangan tidak. Contoh, dilarang corak-corak tembok, dirubah keyakinannya jadi kalimat positif. Tembok harus tetap bersih. Maka ketika dia mau tembok harus tetap bersih, kalau saya ngorek-ngorek berarti melanggar keyakinan. Dilarang berlari-lari di halaman sekolah. Kalimatnya apa? Berjalan di halaman sekolah. Jangan menggunakan negatif. Kenapa? Negatif dilarang. Ketika ada tulisan dilarang merokok, orang merokok atau tidak? Merokok, betul. Makanya dirubah apa? Area bebas asap rokok. Kalau orang itu bisa baca area bebas asap rokok, berarti dia keluar udutnya orang kono. Tapi kalau kalimatnya dilarang merokok, merokok orang kira-kira pasti merokok itu udah hukum alam. 99,99% tetap merokok. Karena kalimatnya dilarang. Tapi kalau kalimatnya diberi garis, tidak ada unsur negatif di dalamnya, tapi positif. Yang membaca pasti sadar, oh berarti ini kawasan bebas rokok. Misalkan seperti itu, oh ini nggak boleh berlari, oh ini temboknya harus bersih. Sederhananya seperti itu. Jadi kalimat-kalimat itu harus berubah menjadi kalimat yang positif. Nah selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa itu? Kebutuhan bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang. Ada nggak sih untuk bertahan hidup? Ayo nggak mau bertahan hidup orang? Pasti. Bahkan makan pun tujuannya untuk ini, minum tujuannya untuk ini. Ada yang nggak makan sehari? Tidak. Karena apa? Nanti ininya nggak terpenuhi kebutuhan hidup. Terus kasih sayang dan cinta. Orang nggak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan. Terus kebebasan, ya, membutuhkan freedom, kebebasan. Orang tidak mau dikekang, bahkan negara pun tidak mau dikekang. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Karena apa? Penjajahan adalah pengekangan. Maka dibutuhkan kebebasan, kemerdekaan. Termasuk dari diri individu pun begitu. Orang nggak mau dikekang, maunya tetap merdeka bebas. Terus kesenangan, Pak. Ada seseorang melakukan itu karena kesenangan loh. Olahraga tujuannya fun. Tapi kalau olahraga nggak senang, salah dari olahraga itu sendiri. Kita bermain, shopping, fun, ya. Tujuannya apa? Kalau nggak fun, salah. Terus ada yang namanya kekuatan, ya. Terus selanjutnya ini ada segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini contoh kalimat. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus nah ini penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, ini menurut dosen 2004. Tujuannya apa? Menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Selanjutnya ini refleksi. Silakan tuliskan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pada
pagi hari ini. Tulis aja kalau yang negatif. Bapak Ibu, silakan tuliskan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti aksi nyata ini. Hal apa yang akan Bapak Ibu perbaiki setelah mengikuti kegiatan ini? Kan banyak hal yang sudah disampaikan ya. Sekarang ketika panjenengan sudah disampaikan materi ini, otomatis mungkin ada, oh saya belum melakukan ini, silakan. Apa yang akan Anda rubah? Panjenengan rubah. Terus apa perasaan panjenengan mengikuti kegiatan? Sudah? Sudah Bapak Ibu? Wah, luar biasa sekali nih. Tidak sia-sia dari guru SD Negeri Kroyangan 2 ini sudah menulis. Berarti sudah ada respon yang baik. Coba saya ingin mendengarkan dari Bu Kiki. Yang pertama, silakan tuliskan perasaan Anda setelah mengikuti aksi nyata ini. Yang pertama, saya sangat semangat karena banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Yang kedua, hal apa yang akan Anda perbaiki setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin saya akan merubah diri saya dalam proses belajar mengajar yang tadinya mungkin belum di posisi manajer ya, masih penghukum atau lain sebagainya. Saya akan berusaha mengubah diri saya lebih baik lagi dalam mengajar menjadi posisi manajer. Terima kasih Bu Kiki. Lanjut Bu Indah, silakan. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini yaitu merasa bahagia dan kagum karena banyak mendapat ilmu baru. Kemudian hal yang akan saya perbaiki adalah kebiasaan-kebiasaan bersama anak-anak saat KBM, menerapkan lebih banyak kata-kata positif dan perilaku yang mencontohkan hal-hal baik pada umum. Lanjut Bu Puspa, silakan. Perasaan saya setelah mengikuti aksi nyata yaitu perasaan senang, menambah ilmu dan dapat menjadi support ke depan dalam proses belajar mengajar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan hal apa yang akan saya perbaiki setelah mengikuti kegiatan ini yaitu belajar menggali lebih banyak tentang motivasi internal dan bagaimana membuat meningkatkan motivasi internal itu dengan pendekatan ibu iri apresiatif dengan model baju. Siap, terima kasih. Mungkin Bu William bisa menambahkan, silakan. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya merasa senang karena dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta menambah pengalaman. Saya akan senantiasa memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih, berikan aplaus yang luar biasa kepada beliau yang sudah memberikan tanggapan tentang perasaannya. Dan harapan saya setelah melakukan kegiatan ini, Bapak Ibu ada perubahan baik dalam proses pembelajaran maupun mengetahui posisinya ya. Kita sama-sama belajar di sini untuk menjadikan peserta didik atau murid ini adalah murid born generation, murid generasi emas yang nantinya bisa membanggakan kita. Walaupun mungkin kita sudah tidak ada, tapi generasi penerusnya ada dan sangat membanggakan buat kita semua. Akhirnya terima kasih, salam dan bahagia. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.